Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Ramadan kembali tiba. Kita bersyukur kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang senantiasa kita tunggu-tunggu kehadirannya. Ini adalah Ramadan ketiga di bawah pandemi. Kita sudah 2 tahun di bawah pandemi, kita kembali memasuki Ramadan tahun ketiga. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Mudah-mudahan kita terus sehat secara jasmani, sehat secara ruhani, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik selama bulan Ramadan. Semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dan mendapatkan rahmah yang melimpah serta dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan singkat kali ini saya selaku Ketua Takmir Mardia Islamic Center ingin menyampaikan ulasan sedikit mengenai ibadah. Kita tahu bahwa puasa ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Dan kita juga tahu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orientasi diciptakannya semua makhluk, terutama jin dan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya menyembah? Buat apa kita menyembah dalam pengertian ibadah? Apa artinya ibadah? Buat apa beribadah? Kenapa kita beribadah? Semua makhluk sesungguhnya sudah dengan sendirinya senantiasa beribadah kepada Allah. Kita tahu makhluk-makhluk yang lain, malaikat, binatang, ciptaan Allah yang lain, alam semesta itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lain tidak seperti kita manusia, itu diciptakan dalam fitrah yang otomatis senantiasa tunduk kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Kita manusia diciptakan sebagai makhluk satu-satunya yang punya kesadaran. Nah, dengan kesadaran itu, apakah kita akan tetap menggunakan hidup kita, mati kita, dan apa yang kita kerjakan dalam hidup untuk beribadah, atau sebaliknya? Dan ini yang membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, karena itu beribadah itu sesungguhnya buat kita sendiri, bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah maha segala-galanya, tidak membutuhkan ibadah. Kita beribadah termasuk puasa ini adalah untuk diri kita sendiri. Nah, setiap ibadah itu senantiasa punya dimensi lahir dan juga punya dimensi batin. Setiap ibadah punya implikasi personal dan juga punya implikasi lingkungan, sosial dan lingkungan. Jadi, apapun yang kita kerjakan ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, itu ada dimensi termasuk syahadat juga, ada dimensi lahiriah, ada dimensi ruhaniah. Dimensi lahiriah sholat misalnya, ya kita membaca doa, membaca Al-Quran, dan kemudian ada gerak tubuh, itu dimensi yang bersifat lahiriah. Tetapi ada juga dimensi ruhaniah, dan itu yang lebih penting. Yang lahir ini hanya merupakan kendaraan bagi tercapainya yang ruhaniah. Dan karena itu, setiap ibadah mestinya juga punya implikasi personal dan punya implikasi sosial. Puasa, implikasi personalnya sesungguhnya adalah untuk mensucikan hati, pikiran, dan tubuh kita sendiri. Bagi mereka yang paham ilmu kesehatan, tentu puasa itu implikasinya menyehatkan. Ya, karena kita selama ini mungkin jadwal makannya, apa yang kita makan itu tidak semuanya selalu terkontrol. Nah, puasa ini untuk mengendalikan
Jangan lupa pesan puasa yang pertama adalah untuk mengendalikan hawa nafsu dengan mengatur jadwal makan, dengan mengatur apa yang kita makan, dan seterusnya. Nah, karena itu kita perlu menyadari ini. Kita melakukannya secara lahiriah, tetapi tujuannya adalah ruhaniyah. Kita melakukan ini dengan implikasi yang sifatnya individual, personal, tetapi juga dia harus punya implikasi yang bersifat sosial. Nah, kalau kita cuma puasa tidak ada implikasi sosialnya, maka kita perlu periksa kembali apakah sebetulnya kita sudah beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sesuai dengan ketentuan Allah atau belum. Karena tujuan dari ibadah pada akhirnya adalah untuk mengetahui di mana posisi kita, di mana peran kita, apa yang kita kerjakan. Kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Kita harus senantiasa mencontoh dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan karena itu, para pemirsa yang terhormat, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya selama bulan Ramadan ini untuk menjalankan amal ibadah apa saja, karena selama bulan Ramadan pahalanya begitu melimpah. Kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan sholat sunat kita tingkatkan zikir kita tingkatkan sholawat kita, dan semua amal ibadah yang lain termasuk membantu mereka yang membutuhkan. Para pemirsa yang terhormat, kira-kira itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya juga ingin menginformasikan bahwa Mardiyah Islamic Center sudah menyiapkan sejumlah kegiatan karena masih online, karena masih pandemi. Sebagian besar acaranya adalah online. Ada banyak paket di sana, nanti para pemirsa bisa mengikuti lewat YouTube, lewat Zoom. Misalnya selain video Mutiara Ramadan ini, kami sudah menyiapkan acara ngaji tafsir Al-Quran, kemudian ngaji kitab kuning, kemudian tadarus, kemudian juga ada ngabuburit bersama para duta besar RI di berbagai negara untuk mengetahui bagaimana umat Islam di negara-negara yang berbeda-beda. Kemudian juga ada acara dialog Ahad, kemudian ada acara dialog agama dan sains, dan masih banyak acara yang lain. Nanti para pemirsa bisa mengikuti melalui website kami, melalui channel YouTube kami, melalui channel media sosial kami. Demikian, sekali lagi, mari kita songsong bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Muhammad yang mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan dijauhkan dari api neraka, dan kita akan memetik hikmah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.